Internasional. Kami yang beranggotakan saya sendiri Ajeng Rahma Pratiwi, Dani Rismayadi, Elvina Dea Usmani, Gustina Sukmawati, dan Yuliana Maidah. Di sini saya akan menjelaskan strategi internasional. Strategi internasional berhubungan dengan penjualan produk ke pasar di luar pasar domestik perusahaan. Salah satu alasan utama penerapan strategi internasional yaitu bahwa pasar internasional menyediakan peluang baru yang potensial untuk memperluas pasar. Ada dua strategi internasional yang biasanya digunakan perusahaan. Yang pertama adalah pada tingkat bisnis, perusahaan mengikuti strategi generik, yaitu strategi yang menekankan pada biaya sehingga penjualan produk itu dapat dijual dengan murah dan sesuai pasar. Kemudian pada tingkat korporat, perusahaan mengikuti 3 strategi, yaitu yang pertama strategi multi domestik, strategi global, dan strategi transnasional. Strategi transnasional ini adalah strategi kombinasi dari strategi multi domestik dan strategi global. Selanjutnya, strategi internasional tingkat bisnis. Setiap bisnis harus mengembangkan strategi bersaing yang terfokus pada pasar. Dalam menjalankan strategi bisnis internasional, operasi di negara sendiri sering menjadi sumber terpenting keunggulan bersaing. Sumber daya dan kapabilitas yang mapan di negara sendiri memungkinkan perusahaan menjalankan strategi di luar negeri. Selanjutnya, strategi internasional tingkat bisnis ini ada 4 bagian. Yang pertama ada strategi keunggulan biaya internasional, yang kedua ada strategi pembedaan internasional, yang ketiga ada strategi fokus internasional, dan yang terakhir ada strategi keunggulan biaya atau pembedaan terpadu internasional. Sekian yang dapat saya sampaikan, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi dari Ajeng Rahma Pratiwi. Nama saya Dani Rismayadi, NPM 1751000029. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai strategi tingkat koparat internasional. Nah, beberapa strategi koparat mendelegasikan wewenang mengembangkan strategi kepada setiap unit-unit negara individualnya. Sementara strategi koparat lain seperti kantor pusat dan bahwa terdapat koordinasi di seluruh unit untuk mencapai dibedakan strategi tingkat bisnis internasional diperlukan ketika tingkat kompleksitas produk meningkat di berbagai industri atau negara atau wilayah tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan kecenderungan lingkungan, regionalisasi, dinamika cara memasuki pasar internasional. Yang pertama, saya akan menjelaskan kecenderungan lingkungan. Strategi tradisional sulit dilaksanakan, adanya peningkatan perhatian terhadap kebutuhan efisiensi global ketika semakin banyak industri menghadapi persaingan global, serta bertambahnya perhatian terhadap kebutuhan lokal. Sebagai contoh, produk global sering memerlukan beberapa penyeragaman untuk memenuhi peraturan pemerintah negara tertentu dan penyesuaian agar sesuatu dengan selera dan persepsi pelanggannya. Selanjutnya, yang kedua, saya akan menjelaskan regionalisasi. Masalah lain harus diputuskan perusahaan adalah apakah perusahaan akan bersaing dalam seluruh atau banyak pasar dunia atau berfokus hanya pada suatu wilayah tertentu. Kecenderungan lain usaha bersaing dalam semua pasar berhubungan dengan hasil yang bisa dicapai di pasar gabungan tersebut. Nah, jadi akan tetapi bila perusahaan sedang berada di industri di mana pasar internasional sangat berbeda. Selanjutnya, yang ketiga, saya akan menjelaskan dinamika cara memasuki pasar internasional. Cara memasuki pasar internasional akan ditentukan oleh sejumlah faktor. Namun, mewakili ekspansi internasional sering dilakukan melalui cara ekspor, karena cara ini tidak membutuhkan keahlian pabrik kasih di luar negeri dan penanaman modal hanya pada distribusinya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan pengertian manajemen. Di sini ada 3 menurut para ahli. Yang pertama, John F. Mee, 1962. Dia menganalisis manajemen adalah seni untuk mencapai hasil yang maksimal dengan usaha yang maksimal. Demikian pula, semakin sejahtera dan kebahagiaan maksimal akan baik pimpinan maupun para pekerja, serta memberikan pelayanan yang baik mungkin kepada masyarakat. Selanjutnya, menurut George R. Terry, 1966, manajemen adalah proses khas yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian yang masing-masing di bidang tersebut. Nah, digunakan baik ilmu pengetahuan maupun ahli dan
yang diikuti secara berurut dalam rangka usaha mencapai sasaran yang telah ditetapkan semula. Selanjutnya yang terakhir, menurut Skinner dan Ivan Chepchich 1992, manajemen dapat didefinisikan sebagai penggunaan perencanaan, pengorganisasian, pengerjaan, pengarahan dan fungsi pengendalian dalam cara yang paling efisien untuk mencapai sasaran. Nah, jadi dari kesimpulan yang saya jelaskan di atas tadi, bahwa yang dapat ditarik dari kesamaan-kesamaan yang terdapat dalam definisi di atas adalah bahwa manajemen selalu diterapkan dalam hubungan dengan usaha suatu kelompok manusia yang tidak terdapat suatu usaha seseorang tertentu. Nah, selanjutnya dalam pengertian manajemen selalu terkandung adanya sesuatu tujuan tertentu yang akan dicapai oleh kelompok yang bersangkutan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya materi akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Elvina Dea Usmani, PPM 175 kelas A semester 6 Prodi Ekonomi Syariah. Video ini ditujukan untuk mata kuliah Ekonomi Internasional. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai materi fungsi manajemen, peran manajemen, dan pengambilan keputusan. Baiklah, yang pertama kita akan membahas mengenai fungsi manajemen. Fungsi manajemen dapat dibedakan menjadi 5 bagian. Yang pertama yaitu perencanaan atau planning. Yang kedua yaitu susunan kepegawaian atau staffing. Yang ketiga yaitu pengorganisasian atau organizing. Yang keempat yaitu pengarahan atau directing. Yang kelima yaitu pengendalian atau controlling. Selanjutnya kita akan membahas mengenai peran manajemen. Peran manajemen dapat dibedakan menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu peran interpersonal, yang kedua yaitu peran informasional, yang ketiga yaitu peran pengambil keputusan. Peran interpersonal ini, manajer ini harus sering berhubungan dengan orang lain untuk memenuhi sasaran organisasinya. Bagian dari aktivitas ini mengharuskan manajer mampu memimpin para bawahannya. Yang kedua yaitu peran informasional, komunikasi yang mengatur ke dan dari manajer perlu memproses informasi, di mana manajer ini merupakan pusat syaraf atau inti pusat dari suatu kelompok yang ada. Ia harus memiliki gambaran secara menyeluruh dari kelompok tersebut, baik mengenai kelemahannya, kelebihannya, maupun kebutuhannya. Ketiga yaitu peran pengambil keputusan. Kenyataan bahwa manajer adalah seseorang perantara dan komunikator yang artinya dapat mengambil keputusan yang harus dibuat tersebut. Manajer merupakan kunci pembuat pengambilan keputusan yang ada. Selanjutnya kita akan membahas pengambilan keputusan. Bagi para pengambil keputusan diperlukan sikap positif untuk bisa menghasilkan keputusan yang berguna atau positif di masa yang akan datang. Yang pertama yaitu jangan terburu-buru mengambil keputusan, artinya pelajari dahulu seluruh aspek yang ada. Yang kedua yaitu mampu menganalisis masalah yang dihadapi dan dapat membedakan antara masalah primer dan masalah sekunder, masalah kompleks maupun masalah sederhana, serta mampu menentukan kebijaksanaan dalam menilai bobot masalah yang ada dan prioritas cara memecahkannya. Yang ketiga yaitu dapat memenuhi alternatif pemecahan yang terbaik, yaitu bisa mendatangkan kebaikan untuk jangka panjang nantinya ataupun jangka pendek, serta memenuhi kriteria, artinya seperti biaya ekonomis, tenaganya mudah, terus pelaksanaan juga mudah, waktunya efisien, cepat, tepat, ringan, tenaganya, dan lainnya. Selanjutnya, keputusan yang diambil akan dapat diasumsikan baik jika telah memenuhi ketentuan-ketentuan seperti: pertama, keputusan diambil sebagai pemecahan masalah yang dihadapi. Yang kedua yaitu sedapat mungkin cepat dan tepat. Yang ketiga yaitu bersifat rasional, artinya dapat diterima oleh akal sehat, terutama bagi para pelaksana yang nantinya atau kedepannya akan bertanggung jawab atas keputusan yang diambil tersebut. Yang ketiga yaitu bersifat praktis dan pragmatis, artinya dapat dilaksanakan sesuai kemampuan yang ada dalam organisasi tersebut. Yang kelima yaitu berdampak negatif seminimal mungkin, artinya di sini lebih banyak
menimbulkan dampak positifnya dibandingkan dampak negatif nantinya, atau bahkan tidak ada dampak negatif yang diambil tersebut. Yang keenam yaitu menguntungkan banyak pihak demi kelancaran kerja serta arah tujuan yang akan dicapai oleh organisasi tersebut ke depannya. Yang ketujuh yaitu keputusan yang diambil dapat dievaluasi untuk masa yang akan datang nantinya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baiklah, nama saya Gustina Sukmawati, NPM 1751010065. Di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah mengambil keputusan. Baiklah, langkah-langkah dalam mengambil keputusan. Di sini ada dua, ada menurut Eugene G. Banks dan juga menurut Redford. Yang pertama menurut Eugene G. Banks pada tahun 1983. Yang pertama, menciptakan masalahnya. Selanjutnya, mengumpulkan informasi. Memilih pemecahan yang paling cocok dan melaksanakan keputusan tersebut. Sedangkan, menurut Redford pada tahun 1981, langkah-langkah mengambil keputusan yaitu mencari informasi. Selanjutnya, analisis dari informasi tersebut. Mengukur manfaat dan pengorbanan atau biaya. Selanjutnya, membuat model situasi keputusan, menentukan alternatif, memperkirakan berbagai kemungkinan dan alternatif-alternatif tersebut, menentukan kriteria atau syarat di antara alternatif dan memilih alternatif sebagai keputusan. Selanjutnya ada tahap-tahap pengambil keputusan. Yang pertama mencari tantangan, selanjutnya mencari alternatif, penilaian alternatif, menjadi terkait dan berpegang teguh kepada keputusan. Selanjutnya ada keterampilan manajemen. Keterampilan manajemen merupakan kemampuan untuk menggunakan pengetahuan perilaku dan bakat untuk menyelesaikan suatu tugas. Keterampilan dipelajari dan dikembangkan melalui pengalaman, pelatihan, dan praktek. Selanjutnya ada manajemen berdasarkan sarana. Manajemen berdasarkan sarana yaitu suatu sistem dinamis yang berusaha mengintegrasikan kebutuhan perusahaan untuk menjelaskan dan mencapai tujuan keuntungan dan pertumbuhannya dengan kebutuhan manajer untuk membuktikan dan mengembangkan dirinya sendiri. Manajemen berdasarkan sasaran ini adalah gaya manajemen perusahaan yang memberikan tantangan dan hasil. Mulia, indah, cantik, berseri, kulit putih bersih merah di pipimu. Dia Aisyah, putri Abu Bakar, istri Rasulullah. Sungguh sweet Nabi mencintamu, hingga Nabi minum di bekas bibirmu. Bila marah, Nabi kan bermanja, mencubit hidungnya. Aisyah, romantisnya cintamu dengan Nabi. Dengan baginda kau pernah main lari-lari, selalu bersama hingga ujung nyawa kau di samping Rasulullah. Aisyah, sungguh manis oh sirah kasih cintamu, bukan persis novel mula benci jadi rindu. Kau istri tercinta ya Aisyah Humairah, Rasul sayang kasih Rasul cintamu. Mulia, indah, cantik, berseri, kulit putih bersih merah di pipimu. Dia Aisyah, putri Abu Bakar, istri Rasulullah. Sungguh sweet Nabi mencintamu, bila lelah Nabi badan dijilbabmu. Seketika kau pulang bermanja, mengikat rambut